Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel saya. Nah, di video kali ini pemirsa saya akan menginfokan ya mungkin bisa dibilang sebuah produk baru ya, khususnya untuk para petani ataupun untuk penggemar-penggemar tanaman ya, bisa untuk tabulam pot atau tanaman-tanaman bunga. Jadi tidak khusus hanya petani saja ya. Jadi ini sebuah terobosan yang bisa dibilang mempermudah kinerja untuk para petani, itu satu. Terus mengefisienkan atau meminimalisir sebuah pengeluaran yang besar pada sebuah pertanian ya. Jadi tentu prinsipnya ini juga sangat penting ya buat petani, lebih irit pasti, lebih efisien kerja juga, itu juga hal yang menguntungkan ya buat petani ya. Nah, ini produk apa? Jadi ini adalah produk sebuah pupuk ya, pupuk organik. Pupuk organik ini bisa nantinya menggantikan ya pupuk-pupuk kimia yang saat ini juga secara di lapangan juga banyak kendala ya, khususnya untuk para petani, kendala masalah harga, juga kendala untuk mendapatkan pupuk itu sendiri ya. Jadi pupuk ini bisa menjadi pengganti, ataupun kalau memang masih petani juga tidak mau meninggalkan atau masih mau terus menggunakan pupuk kimia yang selama ini digunakan, seenggaknya itu bisa menekan atau meminimalisir, atau lebih tepatnya lebih irit lah untuk pemakaian pupuk kimia, bisa mengurangi ya. Jadi sudah bisa mengurangi sampai 50% lebih. Pupuk ini adalah pupuk organik, produk dari KSM ya, sebuah koperasi. Untuk pertanian ada dua produk ya. Yang pertama kita bahas dulu untuk pembenah tanahnya ya. Jadi ini difungsikan untuk bagian tanah. Terus yang satunya adalah pemicu pertumbuhan. Jadi aplikasinya adalah pada tanamannya. Terus di sini ada satu lagi untuk NPK cairnya. Kalau kita memakai NPK cair tentu lebih meminimalkan limbah atau residu ya, seperti kalau kita menggunakan pupuk yang sifatnya granul, tentu masih banyak residu yang tertinggal, ataupun secara efisiensinya aplikasi ke tanaman itu lebih lambat kalau kita memakai granul. Perlu beberapa waktu untuk proses pelarutan ya pada lapangan, pada tanah mungkin. Itu pelarutannya tentu kita menunggu waktu ya. Tapi kalau pupuk jenis ini yang cair itu jelas akan lebih cepat larut ya. Seperti yang tertera di kemasannya, di sini ada tanda SL ya. SL ini adalah diambil dari kata soluble liquid, yang artinya adalah soluble adalah terlarut dan liquid adalah cairan, jadi cairan yang terlarut. Dan kandungan dalam pupuk ini adalah sudah berbentuk ion. Jadi tentu secara aplikasinya dia lebih cepat terserap pada tanaman. Entah itu untuk pembenah tanahnya akan lebih cepat terproses di bagian tanah, ataupun untuk pemicu pertumbuhan ini akan lebih mudah diserap, juga lebih cepat diserap oleh tanaman. Jadi itu meminimalkan sebuah residu atau pemrosesan juga yang terlalu lama pada tanaman.
itu lebih efisien lagi ya. Jadi juga secara info untuk produk ini bisa dibilang sudah sangat lengkap ya, apalagi untuk pemicu pertumbuhannya ini. Jadi ada 4 keunggulan. Jadi 1 sebagai pemicu pertumbuhan, 2 sebagai penembus, 3 sebagai perekat, 4 sebagai perata. Jadi ini lebih efisien. Nah, penembus seperti apa yang dimaksudkan? Penembus adalah dengan mudahnya, karena dia juga sudah berbentuk ion ya, yang terlarut dalam cairan ini, dia akan lebih mudah diserap atau menembus stogma mata daun, sehingga penyampaian nutrisi pada daun itu lebih cepat. Nah, itu keunggulan dari produk ini. Oke, mungkin ya gambarannya seperti itu ya pemirsa, tentang fungsi dari pupuk ini. Nah, sekarang bagaimana cara aplikasinya? Karena ini berbentuk cairan, tentu secara aplikasinya pasti dicampur dengan air ya, dilarutkan dan dispray atau disemprotkan. Untuk pembenah tanah juga disemprotkan di bagian tanah, dan untuk pemicu pertumbuhannya juga disemprotkan di bagian tanamannya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memberikannya ke tanaman? Jadi contoh untuk pembenah tanahnya ya. Jadi untuk pembenah tanahnya ini isinya adalah kemasannya 1 liter, dan ini untuk pupuk NPK cairnya ini 500 ml atau setengah liter ya. Jadi untuk takarannya adalah 1 liter untuk pembenah tanah, setengah liter untuk NPK cairnya. Di sini ini kita akan membuat pekatan yang pertama. Pekatan yang pertama yang nantinya sewaktu kita akan menggunakan pekatan itu akan diencerkan lagi dengan beberapa liter air lagi ya. Seperti contoh sekarang ini saya ada 20 liter air, dan di sini saya ada 1 liter untuk pembenah tanah, 500 ml untuk pupuk NPK cair. Nah, ini dicampurkan ya. Ini pembenah tanah sama NPK cair kita larutkan di 20 liter air. Kita tinggal memasukkan satu liter pembenah tanah ke dalam 20 liter air bersih. Kemudian kita campur dengan NPK cairnya 500 ml. Jadi ini disebut pekatan pertama ya pemirsa. Nah, untuk pembenah tanah, kalau kita akan mengaplikasikan ke tanah menggunakan sprayer, kita tinggal mengambilnya dari sini. Jadi untuk takarannya 1 sprayer kita menggunakan 1 liter pekatan yang pertama. Itu dicampur dengan, kalau takaran sprayer mungkin sekitar 16-an liter ya. Nah, itu 14 sampai 16 liter ya untuk 1 tangki, itu menggunakan 1 liter pekatan yang pertama. Dan ini keuntungannya adalah setelah kita mencampurnya seperti ini, kita bisa menyimpannya. Entah kita akan menggunakannya beberapa bulan lagi atau 1 tahun lagi, itu tidak akan masalah. Jadi tidak kedaluarsa ya pemirsa. Salah satu ya keunggulan dari produk ini ya. Mungkin itu dulu info yang saya berikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tetap mohon dukungannya agar saya lebih semangat berbagi informasi yang mungkin nanti bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi video ini agar pemirsa tidak ketinggalan untuk video saya selanjutnya. Baik, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.